Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan saya. Hari-hari ini kondisi masih terus membuat kita harus berjaga-jaga, waspada, karena COVID-19 ini terus merajalela. Ini juga karena kepongahan banyak orang ya yang tidak mau peduli dengan menjaga kesehatan bagi diri sendiri maupun juga kesehatan bagi orang lain. Menjadikan memang bangsa kita ini, manusianya banyak yang egois, yang tidak peduli. Ya, ini satu kebodohan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, waktu seperti ini kita harus terus banyak bersandar kepada Tuhan, banyak berdoa. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita yang sungguh-sungguh bersandar kepada Dia. Saya bersyukur punya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang selalu setia menjaga dan melindungi anak-anaknya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia yang saya cintai, saya ingin menyampaikan satu obrolan yang menurut saya penting kita renungkan dan pikirkan. Kita harus berpikir jernih, karena semakin hari semakin saya melihat bangsa ini semakin ngawur, semakin kacau, semakin tersesat cara berpikirnya dan cara bertindaknya. Hari-hari terakhir kita lihat makin banyak manusia-manusia yang aneh-aneh, manusia-manusia yang tidak masuk di dalam pikiran akal sehat kita. Ada profesor, doktor yang menuduh pemerintah melakukan pembunuhan massal melalui pandemisasi COVID-19 ini. Ada juga mahasiswa yang mengolok-olok, menghina presiden kita. Ini sulit sekali dijelaskan. Sebenarnya malas untuk mengomentari, tapi ya masalahnya sulit juga kalau tidak dikomentari. Karena orang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan lagi. Mereka tidak bisa bedakan yang mana mengkritik, yang mana itu memfitnah, menghina, mencaci maki. Semua disamaratakan. Dan aparatur hukum sepertinya tidak berani untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan undang-undang. Kalau terus-menerus seperti ini, sampai kiamat, Indonesia ini tidak akan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang jaya, bangsa yang makmur. Tiap hari hanya ribut yang sia-sia, yang konyol, yang tidak dapat membangun apa-apa. Mengeritik itu ada dua, saudara. Mengeritik yang positif dan mengeritik yang negatif. Saya jelaskan ya, sederhana saja. Mengeritik yang positif artinya itu memberikan apresiasi, penghargaan kepada orang-orang siapapun dia di negeri ini yang melakukan hal yang baik, yang benar, yang membangun bangsa. Itu harus diapresiasi, didorong, ya, didorong bukan dihambat. Misalnya Dr. Terawan dan timnya
mereka yang berjuang untuk memberikan sumbangsi kepada bangsa ini lewat vaksin Nusantara. Ya, kita harus berikan kritik positif, artinya memberikan dorongan, mendukung, membesarkan hati mereka. Ini karya anak bangsa. Jangan dihambat, ya. Jangan dibuat macam-macam peraturan, pernyataan-pernyataan yang intinya sebenarnya menolak. Padahal ini untuk kebaikan, untuk bangsa dan negara. Jangan melihat orang itu beragama apa, bersuku apa. Segala sesuatu yang baik yang bisa dia sumbangsikan kepada bangsa dan negara ini harus didukung. Itu namanya memberikan kritik positif. Kita kurang sekali. Bangsa kita ini kurang sekali memberikan penghargaan. Ya, bangsa kita ini tidak tahu berterima kasih, tidak tahu eh, bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang baik, siapapun yang melakukannya, harus kita dukung, harus kita berikan apresiasi. Itu yang pertama, itu kritik positif, perlu sekali. Makanya ada kritikus film, kritikus sastra, kritikus olahraga, dan lain-lain. Kehadiran seorang pengkritik itu sangat dibutuhkan. Jangan dilecehkan, jangan dianiaya. Yang kedua, itu mengkritik yang negatif. Artinya apa? Artinya meluruskan yang salah, meluruskan yang sesat, supaya tidak menyesatkan banyak orang. Nah, jadi kedua-dua kritik ini diperlukan. Ya, kalau ada yang salah, ada yang menyimpang, itu harus dikasih kritik negatif. Tapi kritik negatif itu bukan mencaci maki, bukan memaki-maki, ya, membuat gambar-gambar presiden diejek-ejek, diberikan kata-kata yang sangat keji. Menurut saya itu manusia yang melakukan fitnah, caci maki, ya, buat hoax dan lain-lain. Itu manusia yang sudah dirasuk dan dirusak setan. Itu harus tahu, bangsa ini harus bisa bedakan mana mengeritik, mana memfitnah. Jangan sudah memfitnah, mencaci maki, kemudian mengatakan itu mengeritik. Itu dungu, itu tolol. Harus tahu itu. Ya, apalagi mahasiswa. Saya ini pernah jadi mahasiswa. Saya juga seorang insinyur pertanian. Mahasiswa dulu itu apa? Kerjanya luar biasa. Berjuang yang benar, bukan berjuang yang salah. Bukan memberikan kalimat-kalimat bacot yang tidak ada gunanya. Ya. Kita harus belajar untuk mengerti yang mana kritik, yang mana fitnah. Nah, yang paling banyak di negeri kita hari ini bukan mengeritik, tapi memfitnah. Makanya saya katakan Indonesia ini tidak akan bisa maju sampai kiamat datang. Karena manusia-manusianya itu pencaci maki, bukan pengeritik. Saudara-saudara, ini harus kita tahu. Harus kita tahu. Ya, ini penting sekali. Maafin saudara, ada gatal-gatal jadi ada pakai ini bedak juga ini sampai putih-putih nih. Sorry. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Bagi saya pribadi memang sangat sedih sekali, sangat memilukan melihat bangsa dan negeri kita. Kenapa saya katakan memilukan? Saya mau mengatakan satu hal yang harus kita pahami benar. Apa itu? Negeri kita ini, Indonesia ini, bukan terserang COVID-19, tapi terserang
penyakit lupus. Teman saya seorang dokter mengatakan kepada saya, dia menjelaskan secara sederhana. Karena saya tanya ke dia, apa itu penyakit lupus? Dia menjelaskan kepada saya, dia mengatakan lupus itu adalah antibodi di dalam tubuh kita yang seharusnya menyerang bibit-bibit penyakit atau virus-virus atau bakteri dan lain-lain, yaitu semacam tentara yang ada di dalam tubuh kita yang siap berperang. Kalau ada musuh masuk, datang menyerang, tentara itu bergerak. Nah, itu antibodi, dia menyerang penyakit, menyerang musuh. Tapi kalau kita kena penyakit lupus, antibodinya itu justru menyerang tubuh kita atau menimbulkan penyakit. Nah, ini yang terjadi dengan Indonesia saat ini. Kita itu beragam agama, beragam suku, beragam profesi, beragam kepintaran, beragam kekuatan. Luar biasa Indonesia ini. Indonesia negara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sangat diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kaya raya. Semua ada. Tidak ada negara di dunia ini yang sekaya Indonesia. Luar biasa berkat dan anugerah Tuhan kepada kita. Tapi saya katakan Indonesia ini berpenyakit lupus. Kenapa? Ya itu, segenap potensi kekuatan kita bukan untuk membangun bangsa ini. Bukan untuk membangun bangsa ini, dipakai untuk mencaci maki. Bahkan untuk merusak negara ini. Ya, mahasiswa jangan mau dipergunakan oleh orang-orang jahat di negeri ini untuk menyampaikan syahwat mereka yang hanya untuk mau mencari kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Harus kritis, bukan pemfitnah, pengeritik. Itu benar. Jangan mudah kita diprovokasi, jangan mudah kita dipengaruhi. Mahasiswa itu kekuatan besar. Kekuatan besar. Ingat, mahasiswa yang meruntuhkan Orde Baru, yang korup, itu kan bagus. Nah sekarang jangan. Karena pemerintah kita ini, Pak Jokowi, sudah bekerja keras. Kalau ada kekurangan di sana sini, ya sampai kiamat siapapun yang memimpin Indonesia ini juga ada kekurangan. Tapi yang jelas, saudara-saudara, beliau sudah menyatakan komitmen. Kita bisa melihat bagaimana kinerjanya. Jadi saudara-saudara, kita harus sadari itu. Kita harus dukung yang baik, yang benar. Yang tidak baik, yang tidak benar, silakan kritik. Mau siapapun di negeri ini tidak ada yang kebal kritik. Tapi bukan memfitnah, sekali lagi, bukan menghina, bukan mencaci maki. Kalau memfitnah, mencaci maki, bikin hoaks, ya, itu tandanya Anda itu sudah dirasuk dan dirusak setan. Itu harus tahu. Nah, negeri kita sedang dilanda penyakit lupus. Segenap potensi dan kekuatan kita itu dipakai untuk merusak negeri kita. Ini yang tidak disadari. Banyak orang tidak sadari. Jadi menteri bukan mau memberikan sumbangsi pemikiran bagaimana supaya sejahtera. Malah korupsi uang bansos. Itu kan menyerang negeri kita sendiri. Merusak negeri kita sendiri. Dulu-dulu menteri agama ada yang masuk penjara. Bahkan beberapa yang masuk penjara. Bagaimana seorang menteri agama yang harusnya menjadi rahmat, tetapi yang dilakukan maling. Itu kan merusak bangsa kita. Makanya negeri kita sekarang ini sebenarnya yang paling berbahaya itu penyakit lupus.
Antibodi, kekuatan di dalam dirinya sendiri, di bangsa ini, bukan dipakai untuk membangun. Coba kita harus belajar dari negara-negara lain. Jangan hanya caci maki negara-negara lain, tapi mereka udah maju. Ya, seperti Tiongkok, Israel, dan lain-lain. Kita jangan maki-maki yang tidak punya dasar. Mereka membangun nasionalisme mereka dengan luar biasa. Kita contoh yang baik. Semua yang baik dari negara manapun, kita contoh. Kita bilang kita punya ketuhanan yang Maha Esa, mengaku Tuhan. Tapi kita tidak sama dengan mereka. Mereka jauh lebih maju daripada kita. Ini kan malu. Iya. Indonesia kena lupus, saudara-saudara. Kalian pikir kalau kalian dapat memuaskan syahwat kamu untuk mencapai tujuan-tujuanmu, itu kamu sudah menang atau merdeka? Enggak. Yang rugi kita semua. Sama dengan kita naik kapal, bersama-sama berlayar dengan kapal. Kemudian ada orang yang membocorkan kapal itu. Ya kita mati sama-sama, tenggelam. Apa kita mau Indonesia jadi seperti ini? Kan bodoh. Itu kan pikiran tolol. Nggak bisa cara berpikir seperti ini. Buktikan kalau kamu mencintai Indonesia, berikan sumbangsi yang positif, yang konstruktif. Jangan seperti orang yang apatis saja, nggak peduli dengan orang lain. Ya, kira kita bisa menjadi bangsa yang besar atau kita jadi sejahtera? Kalau negara ini kacau balau, kita juga kacau balau, kita juga tidak sejahtera, bahkan menderita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Kehancuran bangsa kita, kehancuran kita. Jadi jangan merusak diri sendiri. Ini yang harus kita sadari. Luar biasa kebodohan kita hari ini. Bangsa kita ini bangsa yang sebenarnya makmur. Kita semua warga negara Indonesia harus menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Tapi nggak akan bisa makmur sampai kiamat, sampai Tuhan datang. Sampai Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi bumi ini, kita tidak akan pernah bisa merasakan kemakmuran, kesejahteraan. Karena kita menghancurkan diri kita sendiri. Kalau saya tidak peduli, kamu mau menghancurkan negeri ini, hancurkan. Saya punya kepastian keselamatan. Saya sudah pasti selamat. Masuk ke sorga karena Kristus sudah mati bagi saya. Dan saya pasti akan masuk sorga. Bukan karena perbuatan baik. Kamu yang mengandalkan perbuatan baik untuk masuk sorga, tidak akan mungkin. Pasti masuk neraka. Karena tidak ada manusia yang baik di dunia ini. Baik menurut standarnya, bukan menurut standar Tuhan. Saya bersyukur, saya berada dalam agama anugerah, agama kasih karunia. Tuhan tahu saya manusia berdosa. Saya tidak bisa ke sorga. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia itu. Ke dunia ini. Ya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan saudara berpikir kalau saudara menguasai Indonesia ini dengan cita-cita saudara yang picik dan sempit itu, maka saudara akan sejahtera, makmur. Enggak. Dunia ini akan lenyap. Ingat, dunia ini akan lenyap. Uang, harta, kekayaan, pangkat, jabatan akan lenyap. Tidak akan bisa bertahan. Fana semuanya. Yang kita harus cari adalah kemakmuran, kesejahteraan, keselamatan, kekal di sorga. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi, mari kita berantas penyakit lupus yang menggerogoti negeri kita. Karena Indonesia ini sudah mau 76 tahun kemerdekaan kita. Tapi nggak ada kemajuan apapun. Tiap hari kita lihat ribut, demo. Ya, nggak pernah berpikir bagaimana menyatukan pikiran bersatu supaya bangsa ini maju, supaya kita sejahtera. Itu nggak ada di negeri kita, hanya segelintir orang.
Nggak akan bisa sejahtera. Yang ada hanya maki, caci, ya, turunkan presiden. Di mana itu aturannya turunkan presiden di tengah jalan? Jangan bikin bukti-bukti palsu sendiri kemudian mau mengatakan presiden gagal. Yang bikin gagal kan pikiranmu sendiri. Baru kau menuduh bahwa itu benar gagal. Itu halusinasi, itu delusi. Itu tidak benar. Jadilah manusia Indonesia yang waras, yang punya akal sehat. Kita sedang dilanda lupus, ini penyakit yang paling berbahaya. COVID-19 ini akan berakhir pada waktunya. Kalau kita semua manusia Indonesia itu sadar, tidak egois, taati aturan pemerintah, protokol kesehatan, makan yang bergizi, olahraga yang cukup, tidur yang cukup. Semua ini akan kita lewati. Tapi yang tidak bisa kita lewati itu penyakit lupus negeri ini. Yaitu kekuatan kita bukan kita pakai untuk membangun supaya kita sejahtera, tapi kita merusak. Menyesal sekali melihat hal-hal seperti ini. Sangat menyesal saya melihat manusia-manusia seperti ini. Dan saya percaya Tuhan juga marah dia melihat manusia Indonesia tidak tahu bersyukur, ya. Sudah diberikan kemerdekaan, sudah dikasih sumber daya alam yang kaya raya, tapi tidak dikelola. Bagaimana bisa mengelola? Nggak ada pikiran untuk mau memajukan bangsa ini. Yang ada dalam pikirannya itu caci maki, fitnah, saling menjatuhkan, ingin mau menguasai sendiri, untuk mau menyenangkan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu sendiri. Indonesia nggak akan bisa maju. Betul. Sampai Yesus datang kedua kali untuk menghakimi alam semesta ini, kita tidak akan bisa menikmati kesejahteraan. Apalagi kemakmuran. Tidak bisa selagi penyakit lupus ini masih menggerogoti Indonesia. Karena itu kita sadar, harus sadar, saudara sebangsa dan setanah air, masalah terbesar kita hari ini bukan COVID-19. Bukan masalah ekonomi. Masalah terbesar Indonesia hari ini yaitu Indonesia berpenyakit lupus. Antibodinya bukan untuk menyerang lawan, tapi menyerang tubuhnya sendiri. Tinggal pilih. Kita mau tenggelam sama-sama, mati sama-sama, dan sengsara sama-sama, atau kita mau bangkit bersama-sama, bangkitkan nasionalisme kita yang kuat, yang kokoh, ya, supaya kita menikmati kesejahteraan berkat-berkat Tuhan atas sumber daya alam ini. Ya, ini yang paling penting. Jangan kita lupa, kita ini sedang digerogoti penyakit lupus. Indonesia berpenyakit lupus. Mari kita menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 nanti. Kita menjadi bangsa yang punya akal sehat, yang punya nasionalisme, persatuan dan kesatuan yang tinggi, supaya kita bisa menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya, yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita melalui kekayaan sumber daya alam. Mari kita sama-sama bangun Indonesia ini dengan memerangi penyakit lupus negeri Indonesia. Segenap kekuatan kita, segenap elemen bangsa ini harus dipakai untuk kemajuan negeri ini. Jika tidak, maka Indonesia akan tenggelam selama-lamanya. Kita tidak akan bisa lagi menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung, itulah Indonesia. Karena kita tercerai-berai dan tidak punya kekuatan apa-apa. Negara asing, bangsa asing akan tertawa-tawa melihat kita tiap hari saling caci maki, saling memfitnah, sebarkan berita hoax. Media-media juga banyak menyebarkan berita hoax. Tidak jujur, tidak berbicara yang sebenarnya. Bangsa kita sedang dilanda penyakit lupus. Dan ingat,
Ini adalah pekerjaan iblis, pekerjaan setan yang mau menghancurkan NKRI. Saya berdoa, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa sorga dan bumi, mau menurunkan tangan yang penuh belas kasihan bagi Indonesia, supaya kita semua makmur, sejahtera, dan berkemenangan. Haleluya.